Shalom. 3 makna kematian Yesus Kristus. Ya. Kita lihat di Titus 2. Titus. Saya nyari Titus. Dalam Titus Titus 2 kita baca ayat 11. Karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya. Nah, ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yesus Kristus mati untuk kita supaya kita dapat dibebaskan dari segala kejahatan. Di ayat Titus 2 ayat 14a, Yesus Kristus mati untuk kita supaya Tuhan menguduskan bagi dirinya suatu umat, ya, untuk umat bagi tebusannya. Dalam ayat 14b, yang membebaskan, menguduskan. Yesus Kristus mati untuk kita supaya Ia menghasilkan suatu umat yang rajin berbuat baik. Di ayat 12, Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, sehingga kita menjadi bijaksana. Mukjizat yang menyertai kematian Yesus Kristus. Di dalam Matius 27, ayat 45 sampai 56. Yesus mati mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ya. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri sebagai orang banyak. Di ayat 53 dan terus saudara sampai 56. Jadi mukjizat menyertai di dalam kematian Tuhan Yesus. Mukjizat yang pertama, kegelapan, ya, yang tidak lazim. Di ayat 45, dari jam 2 sampai jam 3. Mukjizat yang kedua, tabir, bait suci terbelah, ya, di ayat 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Ya. Jadi mukjizat yang ketiga adalah gempa bumi, ya, masih di dalam ayat 51-53 tadi. Terjadi dalam peristiwa Musa dan peristiwa Hagai, ya, terbelah. Ia berjanji untuk menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman di Matius 28 ayat 20. Mengapa kita memberitakan Yesus yang disalibkan? 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 sabar guys.
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sampai 31. Kita memberitakan Yesus Kristus yang tersalib sebagai ungkapan rasa terima kasih. Ya, diampuni, pengorbanan di kayu salib, dosa kita diampuni, Efesus 4 ayat 32. Kita memberitakan Yesus Kristus yang tersalib karena beritanya tidak pernah usang. Terus 2000 tahun yang lalu sebelum Masehi sampai hari ini, pembebasan dari dosa, mengasihi, memberkati, memulihkan, menyembuhkan, dan memberikan hidup yang kekal di sorga. Tuhan memberkati. Shalom.